Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Anak-anak yang soleh-soleha, alhamdulillah. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, serta senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama Ibu Kusmiati, nama panggilan Ibu Yati. Ibu mengajar di SD Pengampon 2, Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Kembali kepada program pembelajaran di rumah, Ibu akan menemani anak-anak kelas 3 dalam program pembelajaran di rumah, yaitu senangnya membaca surat An-Nasr. Karena kondisi COVID-19, anak-anak harus jaga kesehatan ya, yaitu dengan cara melaksanakan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu memakai masker. Kita tutup pintu jalan masuknya virus melalui hidung dan mulut. Selanjutnya yang kedua yaitu mencuci tangan. Kita cuci tangan dan jari-jarinya dengan memakai sabun dan air yang mengalir atau yang dikenal CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, gambar apa nih anak-anak? Ya, gambar makanan ya. Untuk menjaga daya tahan tubuh kita harus makan makanan yang bergizi dan teratur, yang banyak mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Yang keempat, yaitu anak-anak harus rajin berolahraga, yaitu bisa bersepeda, bisa senam di rumah, atau lari-lari kecil, dan jangan lupa berjemur ya. Yang kelima, yaitu jaga jarak. Kita menghindari kontak langsung dengan orang, yaitu kira-kira jaga jaraknya 1,5 sampai 2 meter ya. Menjaga jarak dengan orang yang luar rumah terutama ya. Selanjutnya yaitu menghindari kerumunan. Ini cara yang paling baik untuk menghindari COVID-19. Karena kita tidak tahu ya siapa yang tertular COVID-19. Dan yang terakhir, anak-anak jangan lupa berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga anak-anak setelah membaca doa, anak-anak diberi kemudahan dalam belajar. Anak-anak literasi dulu ya, yaitu dengan membaca surat Al-Kautsar
untuk mengasah hafalan anak-anak. Kita lihat ke video pembacaan surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Kembali ke Ibu. Anak-anak pasti sudah hafal kan? Insya Allah anak-anak sudah hafal ya. Semoga kita setelah membaca doa, membaca surat pilihan yaitu surat Al-Kautsar, kita mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ayo anak-anak siapkan alat tulisnya. Kemarin anak-anak sudah diajarkan sama ibu guru tentang sikap mandiri. Tentunya anak-anak sudah bisa kan menyiapkan alat tulisnya sendiri? Insya Allah bisa ya. Yaitu ada buku untuk mencatat dan alat tulis. Ada pensil, ada penghapus dan lain sebagainya. Dan juz amma. Nanti kita buka ya juz ammanya surat An-Nasr. Sebelum ke materi inti, anak-anak harus tahu ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran melalui tayangan, slide dan video pembelajaran, peserta didik mampu memahami makna Quran surat An-Nasr dengan benar. Yang kedua, membaca kalimat-kalimat Quran surat An-Nasr dengan benar. Yang ketiga, menghafalkan Quran surat An-Nasr dengan benar. Apa sih anak-anak yang anak-anak ketahui tentang surat An-Nasr? Nih, surat An-Nasr artinya pertolongan. Diturunkan di kota Mekah. Terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr, surat yang ke-110. Ada berapa sih jumlah surat di dalam Al-Quran anak-anak? Iya, betul. Jumlah surat di dalam Al-Quran ada 114 surat. Yuk kita perhatikan video. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya
Dia adalah Maha Penerima Taubat. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan pembacaan surat An-Nasr dengan merdu dan enak didengar. Anak-anak sudah hafal kan? Sudah bisa membaca surat An-Nasr? Insya Allah anak-anak sudah bisa. Nah, Ibu akan menerangkan tajwid tentang surat An-Nasr ayat demi ayat. Anak-anak perhatikan ya, apa yang ditandai nanti Ibu akan jelaskan. Ayat yang ke-1, Ibu bacakan ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ibu ulangi lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, anak-anak coba perhatikan yang ditandai itu ada kalimat idza. Nah, ini dibaca mad tabi'i, panjangnya 2 harkat. Apa sih mad tabi'i? Mad tabi'i yaitu mad asli. Hurufnya ada 3, yaitu alif, ya, dan wawu. Nah, di dalam kalimat iza itu fathah bertemu dengan alif. Iza jaa. Nah, jaa ini disebut bacaan apa anak-anak? Yaitu bacaan mad wajib mutasil. Panjangnya 5 harakat. Apa mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil yaitu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Yang ketiga, nasrullahi. Itu dibaca tafhim, yaitu tebal ya. Karena lafaz Allah sebelumnya ada dhamma. Dan yang keempat, wal fath. Nah, itu disebut bacaan alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca dengan jelas, ada tanda sukunnya, yaitu huruf alif qamariyahnya, alif lam qamariyahnya yaitu fa. Selanjutnya ayat yang kedua, Ibu bacakan ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ibu ulangi bacaannya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, yang ditandai anak-anak yang nomor 5. Ini namanya madlin, panjangnya 2 harkat ya. Kenapa dibaca madlin? Karena huruf yang berharakat fathah bertemu dengan iya. Selanjutnya nomor 6. Wa ra'aitan nasa. Nah, ini disebut bacaan alif lam syamsiyah. Alif lamnya tidak dibaca. Ada tanda tasdidnya, cirinya alif lam syamsiyah itu ada tanda tasdidnya, huruf syamsiyahnya yaitu nun. Yang nomor 7, yad. Ya, ini bacaan qalqalah, memantul. Qalqalah itu artinya memantul. Yad. Nah, huruf qalqalah ada 5 yaitu qaf, ta, ba, jim, da. Khuluna itu mad tabi'i. Ya, doma bertemu dengan wawu. Fi juga nomor 9 mad tabi'i. Kasrah bertemu dengan ya. Yang nomor 10 madlin ya. Itu ada ya sukunnya ya. Dan mad tabi'i, kasrah bertemu dengan ya. Yang 11 dibaca tarkik, yaitu tipis ya. Karena lafaz Allah didahului dengan kasroh. Afwaja, afwa itu mad tabi'i, yaitu fathah diiringi dengan alif. Afwaja.
ja. Nah, janya itu dibaca mad iwad. Huruf mad tobi'i, huruf mad karena waqaf atau berhenti pada fathatain. Selanjutnya ayat yang ketiga, Ibu bacakan ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ibu ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bihamdi nomor 14 itu disebut bacaan idhar safawi. Idhar safawi itu mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba ya. Dibacanya jelas. Nomor 15. Innahu inna. Nah, ini dibaca gunah dengung. Hurufnya ada dua, yaitu nun tasjid dan mim tasjid. Mim tasjidnya yaitu amma. Ya. Innahu, hu-nya itu nomor 16 dibaca madsilah qasiroh. Ya. Selanjutnya nomor 17, kana. Kanya itu dibaca mad tobi'i. Ya, fathah bertemu dengan alif. Tawaba. Nomor 18 itu dibaca mad tobi'i, ya. Fathah bertemu dengan alif. Ba, namanya mad iwad, huruf mad karena waqaf atau berhenti pada fathah tain. Apa sih penerapan isi kandungan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari? Nah, anak-anak perhatikan nih. Nomor 1, siap menghadapi segala tantangan untuk mencapai usaha atau cita-cita. Nah, untuk mencapai usaha atau cita-cita, anak-anak diperlukan proses belajar dan jangan lupa berdoa. Yang kedua, sabar dalam menghadapi segala masalah atau ujian. Karena pandemi COVID-19, anak-anak tidak boleh mengeluh, harus sabar ya. Dan tetap semangat jaga kondisi kesehatan. Nomor 3, tidak mudah putus asa. Walaupun kondisi pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap semangat ya. Semangat belajar ngaji. Jangan di rumah terus diam saja ya, nggak boleh. Harus mempunyai sifat semangat. Yang keempat, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan perbuatan kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Anak-anak, kita saksikan video tentang Fathul Mekah. Get inside. Close your door.
torn down, nothing plundered, nothing seized, nowhere abused. All behind closed doors are saved. All in Abu Sufyan's house are saved. All by the Kaaba are saved. At least he kept his word. They haven't forced the door. He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must appear end. Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan video tentang Fathul Mekah. Apa sih Fathul Mekah itu anak-anak? Fathul Mekah yaitu kemenangan kota Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Surat An-Nasr ini menerangkan tentang kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dalam memerangi orang kafir Quraisy. Nah anak-anak, bahwa pertolongan Allah itu pasti datang ya. Nabi Muhammad sudah mengetahui bahwa orang-orang Arab berbondong-bondong akan masuk Islam. Ternyata benar anak-anak, setelah peristiwa kemenangan kota Mekah, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk agama Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, surat An-Nasr ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran, yang dikabarkan di dalam Al-Quran, semuanya pasti terjadi. Salah satunya yaitu kemenangan kota Mekah. Nah, setelah kemenangan kota Mekah, Nabi Muhammad diperintahkan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa orang beriman tidak boleh mempunyai sifat sombong. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan banyak bersyukur atas kemenangan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan pembelajaran pada kesempatan ini, yang pertama, surat An-Nasr adalah surat yang ke-110. Diturunkan di kota Mekah. An-Nasr artinya pertolongan. Terdiri dari 3 ayat. Yang kedua, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan.
Yang ketiga, perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah anak-anak, demikian pertemuan kali ini. Anak-anak harus membaca berulang-ulang surat An-Nasr ya. Kemudian dihafalkan, lalu di video, kemudian dikirim kepada gurunya masing-masing. Ya anak-anak, Ibu tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kali ini. Ibu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.